Shalom, ada sukacita? Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tema tahun 2021 adalah tahun hidup dengan iman positif. Tahun hidup dengan iman positif. Dan subtema hari ini, belajar dari Nuh. Belajar dari Nuh. Mari kita baca Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai dengan 9. Saya akan bacakan untuk saudara. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungannya hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, ayat-ayat yang kita baca menunjukkan pada waktu zaman Nuh, Allah memutuskan untuk menghancurkan manusia. Karena Ia melihat bahwa kejahatan manusia besar di muka bumi dan bahwa segala kecenderungannya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Perhatikan baik-baik fakta-fakta yang terjadi saat itu. Pertama, Allah menyesal bahwa Ia telah menjadikan manusia. Kedua, Allah bertekad untuk menghancurkan manusia dengan menghapus manusia dari muka bumi. Seperti kotoran atau noda dihapuskan dari satu tempat supaya menjadi bersih dan dibuang ke tempat sampah, tempat yang pantas untuknya. Demikianlah orang-orang yang menjadi noda sudah sewajarnya dihapuskan oleh penghakiman-penghakiman Allah. Yang ketiga, Allah berbicara tentang manusia sebagai makhluk ciptaannya. Jika Allah yang adalah pencipta sebagai penguasa, kalau Dia tidak menjadi penguasa, Dia menjadi pembinasa. Atau yang dikatakan firman Tuhan, karena aku telah menciptakan dia, dia sudah berlaku tidak taat dan tidak tahu berterima kasih kepada penciptanya, maka aku akan menghancurkannya. Fakta yang keempat, bahkan binatang-binatang akan dilibatkan dalam penghancuran ini. Semua binatang dijadikan untuk manusia, dan oleh sebab itu harus dihancurkan bersama-sama dengan manusia. Sebab aku menyesal, kata Tuhan, bahwa aku telah menjadikan mereka. Karena tujuan dari penciptaan mereka supaya manusia bisa melayani dan menghormati Allah dengan mereka. Fakta yang kelima, yang terakhir, Allah mengambil keputusan. Tak seorang pun akan dihancurkan oleh keadilan Allah kecuali mereka yang benci untuk diperbaharui oleh anugerah Allah. Saudara, ayat-ayat yang kita baca, selain menunjukkan fakta-fakta yang terjadi saat itu, juga menunjukkan perkembangan kejahatan di dalam hati manusia yang bertolak belakang terhadap kebaikan dari ciptaan. Allah sering dikatakan dalam Alkitab merasa sedih atau menyesali.
Inilah kata-kata yang dipakai manusia untuk menjabarkan Allah. Memang Allah bukanlah seorang manusia, namun satu-satunya kata-kata yang kita punyai untuk menjabarkan dan perasaan Allah adalah dengan istilah-istilah manusia. Namun apapun istilah yang digunakan manusia, faktanya Allah tidak pernah berubah. Ia tetap setia dan sabar. Secara teologis, Allah memilih untuk bekerja sama dengan manusia berdosa. Mengapa? Karena sasarannya tetap sama, yaitu suatu bangsa yang mencerminkan sifat Allah. Dan ini hanya bisa dicapai oleh suatu hati yang baru, suatu perjanjian yang baru. Dan Allah lebih memilih anugerah daripada penghakiman. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, setelah kita melihat fakta-fakta yang terjadi saat itu, kita akan belajar satu hal yang sangat penting dan luar biasa dari pribadi Nuh. Dalam Kejadian 6 ayat 22, saya akan bacakan untuk saudara. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Saudara, poin penting yang kita pelajari saat ini yaitu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah. Wow, luar biasa ketaatan Nuh. Mari saudara, kita perhatikan apa yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Mari kita baca Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai 22. Saya akan bacakan untuk saudara. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan kau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Nuh adalah seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Namanya memiliki arti peristirahatan.
Nuh adalah ayah dari Sem, Ham, dan Yafet. Dialah yang membangun bahtera, yang pada akhirnya menyelamatkan seluruh keluarganya dari kehancuran yang dilakukan oleh Allah atas dunia melalui air bah. Saudara, ada dua kondisi yang terjadi saat itu. Pertama, masuknya dosa dan kutuk yang mengikutinya membuat seluruh umat manusia saat itu menjadi sangat mengerikan. Kondisi kedua, adanya harapan baru, yaitu harapan pada diri Nuh. Nah, saudara, berkaitan dengan kondisi yang kedua ini, timbul pertanyaan kepada kita. Kepada siapakah kita yang hidup di zaman ini harus menaruh pengharapan kita? Kepada siapakah kita mengharapkan penghiburan dalam pekerjaan yang begitu susah payah ini? Jawabannya hanya kepada Yesus Kristus. Dia berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Amin. Kembali kepada Nuh. Lalu apa yang dilakukan Allah? Allah tidak membiarkan. Allah memutuskan untuk melakukan dua hal. Pertama, hidup manusia dibatasi. Usia manusia hanya 120 tahun saja. Dan yang kedua, ada penghukuman sekaligus pemusnahan. Allah bertindak demikian agar manusia mengetahui sekaligus mengingat dan menyadari bahwa otoritas tertinggi adalah pada Allah, bukan pada manusia. Karena manusia itu hanya fana belaka. Kedaulatan ada pada Allah, bukan pada manusia. Karena itu Allah berdaulat untuk menghukum manusia. Kalaupun Allah memakai Nuh, karena hanya dia yang didapati tetap setia kepada Allah. Itu semata-mata karena anugerah dan inisiatif Allah. Saudara, Allah tidak salah memilih Nuh. Selama 120 tahun, Nuh menyelesaikan karyanya. Dan selama 120 tahun itulah, dia juga memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang untuk membuat mereka semua bertobat. Mereka menyaksikan sendiri pembangunan bahtera tersebut sambil mendengar sang pengkhotbah menyampaikan pesan-pesannya. Keluarga Nuh, yaitu istri, ketiga putra dan mantu-mantunya, menyertai Nuh masuk ke dalam tempat berlindung yang aman dalam kepatuhan kepada perintah Allah. Saudara, perhatikan baik-baik. Ketekunan dan perhatian Nuh kepada pembangunan bahtera dapat menjelaskan hal-hal berikut. Yang pertama, inilah buah dari iman Nuh kepada firman Allah. Inilah buah dari iman Nuh kepada firman Allah. Saudara, Allah sudah memberitahu dia bahwa sebentar lagi Allah akan menenggelamkan bumi. Nuh mempercayainya. Dia takut pada air bah yang mengancam itu. Dalam ketakutan itu, dia mempersiapkan bahtera. Kita harus memadukan iman dengan pewahyuan yang telah dinyatakan oleh Allah tentang murkanya atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Kata-kata yang mengancam itu bukanlah tanda bahaya palsu, tetapi itulah kebenaran yang harus kita tanggapi dengan iman. Yang kedua, Nuh taat kepada perintah Allah. Nuh taat kepada perintah Allah.
Saudara, seandainya dia mendengar nasihat manusia, maka akan ada banyak keberatan-keberatan. Bayangkan saudara, membangun sebuah bangunan yang tidak pernah dia lihat, yang ukurannya begitu besar dan luas, dan dengan ukuran-ukuran yang begitu tepat. Dan itu akan membuat dia bekerja keras, bersusah payah, dan mengeluarkan banyak sekali biaya. Pekerjaan itu akan memakan waktu. Pekerjaan itu dipersiapkan untuk masa yang masih jauh ke depan, yang Nuh pun tidak tahu kapan tepat waktunya. Tetangga-tetangganya akan mengolok-olok dia karena begitu mudah Nuh percaya. Bangunannya akan disebut kebodohan Nuh. Tetapi keberatan-keberatan ini atau 1000 keberatan lain yang serupa dapat diatasi Nuh dengan imannya. Nuh taat kepada perintah Allah. Kepatuhannya bulat. Demikianlah yang dilakukan Nuh dengan hati yang rela dan gembira, tanpa bersungut-sungut dan membantah. Allah berkata, lakukanlah ini, dan ia melakukannya. Wow, luar biasa ketaatan Nuh. Ia juga melakukannya dengan tepat dan tekun. Ia melakukan semuanya itu persis sesuai perintah-perintah yang telah diberikannya kepadanya oleh Allah. Dan Nuh mengerjakannya sampai selesai. Demikianlah Nuh melakukannya. Haleluya. Hal yang ketiga, Nuh bersandar hanya kepada hikmat Allah. Nuh bersandar hanya kepada hikmat Allah. Dengan hikmat Allah, Nuh mengetahui bahwa ia melakukan semuanya ini untuk kebaikannya sendiri. Dan dengan demikian, ia juga menyiapkan untuk keamanannya sendiri. Nuh takut pada air bah itu, dan oleh sebab itu ia mempersiapkan bahtera. Perhatikanlah saudara, ada pesan yang sangat penting untuk kita dalam poin ini. Apabila Allah memberikan peringatan akan penghakiman-penghakiman yang akan datang, maka berhikmatlah kita. Dan sudah menjadi kewajiban kita untuk membuat persiapan sebagaimana mestinya. Kita harus mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan dalam penghakiman-penghakimannya. Terutama mempersiapkan diri untuk bertemu dengannya pada saat kematian dan pada hari penghakiman yang agung. Hal yang keempat, tindakan Nuh merupakan peringatan bagi dunia yang sembrono. Tindakan Nuh merupakan peringatan bagi dunia yang sembrono. Saudara, apa yang dilakukan Nuh adalah peringatan yang adil tentang air bah yang akan datang. Setiap pukulan kampak dan palunya merupakan panggilan untuk bertobat. Yaitu panggilan bagi mereka untuk mempersiapkan bahtera-bahtera mereka juga. Tetapi apa yang dilakukan Nuh tidak dapat menginsafkan mereka. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dosa tidak hanya melanggar hukum-hukum Allah, tetapi juga mengesampingkan Allah. Dosa tidak berhenti setelah korban berjatuhan. Bahkan dosa merajalela dan merusak karya-karya Allah yang indah. Kesimpulannya saudara, nats kita saat ini memberi gambaran tentang krisis yang jauh lebih parah dalam pemandangan Allah. Tuhan mendapati bahwa bumi telah rusak, penuh dengan kekerasan, dan semua manusia pun telah rusak. Padahal waktu Allah menciptakan bumi ini,
Ia menjadikan segala sesuatunya sungguh amat baik. Akan tetapi, di tengah-tengah kebobrokan tersebut, Allah masih mendapati Nuh sebagai pribadi yang saleh dan tidak bercela di hadapan Allah. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa. Meskipun Nuh hidup di tengah-tengah generasi yang penuh dengan kebobrokan dan kejahatan di mata Tuhan, tetapi ia masih mendapati Nuh sebagai pribadi yang tidak terkontaminasi dengan kejahatan. Dan ternyata hal ini bisa terjadi karena sepanjang perjalanan hidupnya, Nuh selalu bergaul intim dengan Allah. Ia menjalani hidup dengan selalu bersekutu dengan Tuhan dan mentaati firman-Nya tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi saudara, di tengah krisis multidimensi yang terjadi di bangsa kita, Tuhan masih menyatakan firman-Nya kepada kita, yaitu melalui para hamba-Nya. Maka dengarkanlah pemberitaan firman Tuhan dari para hamba Tuhan. Jangan hanya belajar firman, tetapi taati kehendak Allah dengan sepenuh hati. Saat ini kita sudah belajar hal yang sangat luar biasa dan penting dari pribadi Nuh. Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah. Mari saudara, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita semakin intim bergaul dengan Tuhan Yesus. Maka kita juga akan dimampukan untuk terus melakukan firman Tuhan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Amin. Inilah hidup dengan iman positif. Berarti kita hidup tepat seperti yang difirmankan Tuhan, seperti yang dilakukan Nuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kembali firman Tuhan sudah kami dengar, dan kami percaya Roh Kudus akan menjelaskan lebih dalam lagi sehingga kami memahami kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih kami sudah belajar dari satu pribadi yang luar biasa, yaitu Nuh, di mana Nuh selalu melakukan firman Tuhan tepat seperti yang Kau firmankan. Biarlah kami juga mau mentaati firman-Mu tepat seperti yang Kau katakan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Dengan bergaul intim terus dengan Tuhan Yesus, maka kami pun dari hari ke hari dapat melakukan firman Tuhan tepat seperti yang Tuhan firmankan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan jemaat-Mu, kami semua yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, biarlah kehidupan kami semakin memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan kembali hidup berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami merasakan damai sejahtera Tuhan berikan kepada negeri ini. Engkau menolong pemerintah, menolong mengendalikan bangsa ini supaya tetap keadaan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, biarlah dari hari ke hari segala krisis yang terjadi bisa diatasi dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Amin.